Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Dwi Rahayu, NIM 0604072301 dari kelas C Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata. Kata benda adalah kata yang mengacu pada suatu benda baik konkret maupun abstrak. Ciri-ciri dan contohnya sebagai berikut. 1. Kata benda tidak bisa diikuti dengan kata tidak, namun kata pengingkarnya adalah bukan. Contohnya pada kalimat ayah saya tidak guru. Kalimat yang benar adalah ayah saya bukan guru. 2. Dalam kalimat yang predikatnya kata kerja, kata benda cenderung menduduki fungsi objek. Contohnya kata pekerjaan dalam kalimat ayah mencarikan saya pekerjaan. 3. Kata benda umumnya bisa diikuti oleh kata sifat atau adjektiva, baik secara langsung maupun dengan penghubung. Contohnya, kata pensil merupakan kata benda karena bisa digabungkan dengan kata sifat, misalnya pensil baru. 4. Dapat didahului oleh kata keterangan yang menyatakan jumlah seperti satu, sebuah, sebatang, dan sebagainya. Contohnya sebagai berikut: seekor kucing, sebuah meja, satu bulan, sepetak rumah, sebatang pensil. 5. Kata benda bisa diikuti oleh kata ganti penunjuk. Contohnya kamera itu, jam ini, yang mana kata ini dan itu merupakan termasuk kata petunjuk. 2. Kata kerja adalah kelas atau kelompok kata yang menyatakan tentang suatu tindakan, keadaan, proses ataupun pengertian dinamis lainnya. Ciri-ciri dan contohnya sebagai berikut. 1. Dapat didampingi oleh adverbia negasi tidak dan tanpa. Seperti contoh kalimat tidak datang, tanpa makan, tidak membaca. Dan dapat juga menggunakan adverbia negasi bukan, yang mana dapat juga mendampingi sebuah verba tanpa dengan persyaratan, yaitu bila berada pada kalimat konstruksi kontraktif. Contoh kalimatnya seperti dia bukan menangis karena sedih, melainkan karena gembira. 2. Dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi. Contohnya sering datang, jarang pulang, kadang-kadang pergi. 3. Tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya seperti sebuah, dua butir, tiga butir. Namun dapat didampingi oleh semua adverbia jumlah. Contohnya kurang baca, sedikit menulis, cukup menarik. 4. Tidak dapat didampingi oleh semua adverbia derajat seperti kata agak, cukup lebih, kurang, sangat, paling sedikit. 5. Dapat didampingi oleh semua adverbia kala. Contohnya sebagai berikut: sudah makan, sedang mandi, hendak pergi. 3. Kelas adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat ataupun keadaan orang, benda, ataupun binatang. Ciri-ciri dan contohnya sebagai berikut. 1. Kata sifat atau adjektiva dapat diberi keterangan pembanding dengan menggunakan kata-kata berikut. 1. Lebih, contohnya lebih mahal. 2. Kurang, contohnya kurang mahal. 3. Paling, contohnya paling mahal. 2. Kata sifat atau adjektiva dapat diberi keterangan penguat dengan kata-kata berikut. 1. Sangat, contohnya sangat indah. 2. Amat, contohnya amat indah. 3. Benar, contohnya indah benar. 4. Sekali, contohnya indah sekali. 5. Terlalu, contohnya terlalu indah. 3. Kata sifat atau adjektiva dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak bodoh, tidak bagus, tidak salah. 4. Kata sifat atau adjektiva dapat diulangi dengan awalan se dan diakhiri dengan nya. Contohnya sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, dan sejahat-jahatnya. 5. Kata sifat atau adjektiva pada kata tertentu menggunakan akhiran er, contohnya honorer. Kedua, wi, contohnya duniawi. Ketiga, iya, contohnya alamiah. Keempat, if, contohnya positif. Keempat, al, contohnya formal. 4.
kata adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan adalah suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan ataupun penjelasan terhadap kata kerja, kata sifat maupun kata bilangan, serta mampu dalam memberikan keterangan ataupun penjelasan terhadap semua kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Selalu berada di bagian awal maupun akhir kalimat. 2. Tidak bisa memberikan keterangan pada kata benda maupun kata ganti benda. 3. Dapat digunakan untuk memberikan keterangan penjelasan pada kata kerja, kata bilangan, dan kata sifat. 4. Bebas untuk digunakan untuk segala jenis kalimat. 5. Digunakan untuk menyajikan kepastian seperti kata pasti, justru, dan memang. 6. Berfungsi untuk menyatakan keraguan, misalnya kata agaknya, mungkin, kiranya, rasanya, barangkali, kalau, dan rupanya. Contohnya sebagai berikut. Tasya melepaskan burung yang sempat dirawatnya dengan ikhlas. Kata dengan merupakan kalimat keterangan. Kedua, Tina menggunakan sarung tangan agar tidak kedinginan. Kata menggunakan merupakan kalimat keterangan. 3. Pastikan sedia payung sebelum hujan, supaya tidak kehujanan. Supaya merupakan kata keterangan. 5. Kelas pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kategori kata dalam bahasa yang berfungsi menggantikan suatu kata, frasa, ataupun ungkapan lainnya dalam suatu kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Merujuk pada subjek atau objek dalam kalimat. 2. Bisa berubah-ubah sesuai dengan subjek ataupun objek. 3. Bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. 4. Terdapat dalam berbagai bentuk seperti tunggal, jamak, dan lain-lain. 5. Bisa berubah bentuk sesuai dengan jenis kelamin, jumlah, dan taksonomi. Contohnya sebagai berikut. 1. Aku bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Kata aku merupakan kata ganti orang pertama tunggal. 2. Kalian tidak boleh mengganggu murid baru itu. Kata kalian merupakan kata ganti orang kedua jamak. Ketiga, buku ini ialah import. Kata ini merupakan kata ganti petunjuk. 4. Ini apa? Kata ini merupakan kata ganti tanya. 5. Ada seseorang menunggu Anda di luar. Seseorang merupakan kata ganti tak tentu. 6. Kelas numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, biasanya dibicarakan adanya kata bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. Ciri-ciri kata bilangan yaitu menyatakan jumlah, nomor, urutan, ataupun kumpulan. Contohnya sebagai berikut. 1. Beliau duduk di kursi kelima dari kiri. Kata kelima menyatakan kata bilangan. Ketiga, seekor buaya sedang makan. Seekor merupakan kata yang menyatakan kata bilangan. 4. Dia sedang meminum secangkir kopi. Secangkir merupakan kata yang menyatakan kata bilangan. 7. Kelas preposisi atau kata depan. Kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merakaikan nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sukar mengalami perubahan bentuk. 2. Tidak dapat menduduki fungsi subjek, predikat, ataupun objek. 3. Berfungsi memperluas atau mengandalkan transformasi kalimat. 4. Tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. 5. Umumnya mendahului nomina. 6. Tidak pernah berada di akhir kalimat. Contohnya sebagai berikut. 1. Terima kasih atas pemberian itu. Kata atas merupakan termasuk preposisi tempat berada. 2. Dia datang dari Kediri. Kata dari merupakan termasuk preposisi arah asal. 3. Mereka menuju ke utara. Kata ke termasuk preposisi arah tujuan. 4. Kayu itu dibelah dengan kapak. Kata dengan termasuk preposisi alat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.